Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4313 sampai bab 4316. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Aku memang tertarik, Master Pavilion Qian yang akan memimpin jalan. Chen Ping ingin sekali pergi dan melihat berapa banyak orang yang bertaruh pada dirinya untuk menang. Tuan Chen, jika Anda melihat taruhannya, jangan marah. Master Pavilion Qian tersenyum tipis, lalu menuntun Chen Ping dan Jiun menuju rumah judi tempat Pavilion Wantong duduk secara pribadi. Chen Ping juga tahu bahwa pasti ada banyak orang yang bertaruh pada kemenangan MU King. Lagi pula, kesenjangan tingkatan antara dirinya dengan MU King terlalu besar. Tepat saat Chen Ping tiba di rumah judi, mereka baru saja berjalan menuju pintu ketika mereka mendengar suara-suara berisik di dalam. Saya bertaruh pada Chen Ping untuk menang sekarang juga. Kalau ada yang percaya, silakan bertaruh dengan saya. Seseorang berteriak keras, bahkan mempertaruhkan seluruh pakaiannya. Tuan Chen, ternyata masih ada orang yang mendukung Anda begitu banyak ya? Ji Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Ping dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar kata-kata di dalam. Dia tidak dapat mengerti siapa yang akan begitu mendukung Chen Ping di kota South End ini. Bahkan Master Pavilion Qian pun sedikit tercengang. Tidak menyangka akan ada orang lain yang mendukung Chen Ping dengan begitu teguh. Di sisi lain, Chen Ping tersenyum tipis. Dia sudah lama mendengar bahwa suara itu adalah mekanisme ilahi Zi. Shen Jizi, kamu pakai baju lusuh begini, berapa harganya, dan kamu mempertaruhkan semua bajumu. Benar sekali, tidak cukup hanya dengan mempertaruhkan semua uang. Tetapi juga pakaian. Chen Ping adalah ayahmu, kamu sangat mendukungnya. Shen Jizi, Tuan Muda MU King sekarang sudah berada di alam Mahayana tingkat pertama, dan kudengar dia sudah mencapai puncak. Dia mungkin akan segera menerobos ke alam Mahayana tingkat kedua. Bagaimana mungkin Chen Ping itu bisa menjadi lawannya? Dasar penipu. Kamu masih saja di sini dan mencoba mengajak orang lain bertaruh denganmu. Siapa yang bodoh? Kerumunan mengejek Shen Jizi. Shen Jizi juga dianggap sebagai selebriti di kota South End. Banyak orang yang mengenalnya, mengetahui bahwa orang ini adalah seorang penipu. Tidak akan ada seorang pun yang percaya padanya, apalagi bertaruh dengannya. Jangan berpuas diri kawan. Saya dapat memberitahu kalian bahwa orang tidak dapat saling memandang, dan air laut tidak dapat diukur. Chen Ping pasti akan menang. Kami adalah sahabat seumur hidup, saya paling tahu kekuatannya, percaya atau tidak. Shen Jizi yang hanya mengenakan setelan celana besar berkata dengan tidak menarik. Kita harus tahu, ini adalah kota South End. Tempat yang sangat dingin, dan sekarang Shen Jizi hanya mengenakan celana besar. Meskipun kultivator dapat menggunakan aura untuk menahan dingin, tetapi untuk waktu yang singkat, jika dalam waktu yang lama mengkonsumsi aura untuk menahan dingin, sedikit enggan untuk menyerah. Itulah sebabnya banyak kultivator mengenakan kulit binatang di tubuh mereka. Bahkan jika mereka tidak menggunakan aura, tubuh mereka tetap tidak merasakan dingin. Selain itu, kulit binatang juga dianggap sebagai sumber daya kultivasi. Itulah sebabnya Shen Jizi harus bertaruh pada pakaiannya sendiri juga. Kulit binatang iblis juga bernilai uang. Aku akan datang dan bertaruh denganmu. Chen Ping masuk ke rumah judi saat ini dan berkata dengan keras. Shen Jizi mengikuti suara itu dan saat ia melihat Chen Ping, matanya langsung bersinar dan ia hendak bersorak kegirangan, namun dihentikan oleh tatapan Chen Ping.
Chen Ping tidak ingin membiarkan semua orang tahu tentang dirinya di persaingan, maka dia takut akan ada banyak masalah. Meskipun banyak orang di kota South End telah mendengar nama Chen Ping, tidak banyak yang benar-benar melihatnya. Melihat Chen Ping mengedipkan mata pada dirinya sendiri, Shen Jizi langsung mengerti dan berkata, anak muda, kamu punya visi. Pasang taruhan denganku dan aku akan menjaminmu kejayaan dan kekayaan. Hanya untuk melihat Chen Ping mengeluarkan sekantung koin roh emas ungu dari tubuhnya dan melemparkan semuanya ke meja taruhan. Saya juga yakin Chen Ping bisa menang. Chen Ping berkata perlahan. Semua orang menatap kantung koin roh emas ungu dengan mata terbelalak, penuh keheranan. Melihat kejadian ini, pemilik paviliun uang hanya tersenyum tipis, namun tidak mengungkap jati diri Chen Ping. Tidak peduli berapa banyak Chen Ping bertaruh, pemilik paviliun uang tidak akan berhenti. Bagaimanapun juga, paviliun Wantong mereka adalah bankir. Tidak peduli siapa yang kalah atau menang di kedua belah pihak, mereka adalah bankir yang seri dan untung terus. Anak muda, apakah kamu tidak sedikit gila? Beraninya kamu bertaruh pada Chen Ping dan memasang begitu banyak taruhan. Kudengar Chen Ping hanya berada di alam transisi. Sekalipun dia berada di puncak alam transisi, tidak mungkin dia bisa menandingi Pangeran MU. Seorang kultivator tua berjanggut putih berkata kepada Chen Ping, tidak, kudengar Chen Ping hanya berada di peringkat ketujuh alam penampilan transisi. Tapi meskipun dia berada di peringkat ketujuh alam penampilan transisi, itu sudah cukup untuk mengalahkan MU King. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar perkataan Chen Ping, semua kultivator menjadi gempar, mengejek Chen Ping, mengira Chen Ping hanya bicara omong kosong. Seorang kultivator tingkat 7 alam transisi mampu mengalahkan seorang kultivator tingkat pertama puncak alam Mahayana. Bukankah itu sebuah lelucon? Siapa yang mengatakan bahwa seorang kultivator alam transisi tingkat ketujuh dapat mengalahkan seorang kultivator alam Mahayana tingkat pertama? Aku ingin melihat siapa yang sehebat itu. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, diikuti oleh Tan Rongkun yang berjalan masuk bersama anak buahnya. Melihat Tan Rongkun muncul, banyak kultivator di rumah judi itu sedikit terkejut dan tak dapat menahan diri untuk mundur. Aura yang secara alami terpancar dari seorang kultivator tingkat kedua alam Mahayana sudah cukup untuk membuat para kultivator ini merinding. Inilah alam Mahayana, alam yang paling dekat dengan keabadian. Betapa banyak orang yang berkultivasi mati-matian, dan pada akhirnya mereka semua terjebak di alam penyeberangan. Meskipun alam Mahayana jumlahnya seperti anjing, namun jika dilihat dari proporsi kultivator alam surgawi, kultivator alam Mahayana juga termasuk spesies langka. Master Pavilion kian melihat Tan Rongkun membawa orang, juga sedikit mengernyit. Aura darah di tubuh Tan Rongkun jelas merupakan seorang kultivator iblis, tapi dia juga sering membunuh. Chen Ping menatap Tan Rongkun itu, juga mengernyit tak terkendali, karena dia merasakan dari aura tubuh Tan Rongkun berikut, di Chongjing dan Patriark Jiang memiliki beberapa kemiripan. Rekan Taois, ini adalah rumah judi tempat semua orang bisa bersenang-senang. Jadi tidak perlu menanggapi beberapa kata dengan serius. Master Pavilion kian melangkah maju dan berkata kepada Tan Rongkun sambil tersenyum di wajahnya. Master Pavilion kian takut kalau Tan Rongkun ini akan marah dengan perkataan Chen Ping barusan, lalu berkelahi. Lagi pula, saat Chen Ping mengatakan bahwa orang di alam transisi tingkat ketujuh mampu mengalahkan orang di alam Mahayana tingkat pertama, bagi seorang kultivator alam Mahayana yang mendengarnya, hatinya pasti tidak akan senang. Untuk bisa berkultivasi ke alam Mahayana,
Pasti ada sesuatu yang luar biasa pada diri mereka dan mereka telah melalui banyak sekali kesulitan. Dan sekarang setelah mereka ditolak begitu saja, hati mereka pasti tidak akan merasa senang. Jangan khawatir, ini adalah paviliun Wantong. Aku tidak akan menindas yang kecil dengan yang besar. Tetapi karena seseorang sangat menghargai Chen Ping dan bertaruh banyak uang, maka aku akan datang dan bertaruh juga. Tetapi aku akan bertaruh pada MU King untuk menang. Setelah Tan Rongkun selesai berbicara, dia melemparkan sekantong koin roh emas ungu dan bertaruh di pihak MU King. Setelah bertaruh, Tan Rongkun dengan dingin melirik Chen Ping dan berkata, "Enak, pada hari kompetisi, aku berharap bisa melihatmu di sana, jangan lari." Saat dia berbicara, aura di tubuh Tan Rongkun tiba-tiba meletus menuju langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping hanya berada di peringkat ketujuh alam transisi. Sedikit tekanan saja akan mampu membuat Chen Ping bertekuk lutut. Tetapi ketika aura Tan Rongkun menekan ke arah Chen Ping berdiri tak bergerak, seolah-olah dia tidak memiliki perasaan apapun. Tan Rongkun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan auranya meningkat beberapa poin. Namun, Chen Ping masih tidak bergerak. Meskipun Chen Ping tidak bergerak, orang-orang di sekitarnya tidak tahan. Banyak orang mengatupkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk menopang diri, sementara yang lainnya langsung terjatuh ke tanah. Rekan Taois, saya harap Anda akan memberikan wajah paviliun Wantong kami dan berhenti membuat masalah di sini. Wajah Master Paviliun kian memerah saat dia berkata kepada Tan Rongkun. Pada saat ini, Master Paviliun kian agak tidak tahan lagi dan hanya bisa mengancam Tan Rongkun dengan paviliun Wantong. Tan Rongkun menarik auranya dan setelah menatap Chen Ping dengan ekspresi terkejut, dia berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Setelah Tan Rongkun pergi, semua orang menghela napas lega. Chen Ping, di sisi lain, mengikuti Master Paviliun kian sambil melengkungkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan juga berbalik untuk pergi. Melihat ini, Shen Jizi buru-buru mengejarnya dan mengikuti di belakang Chen Ping. Chen Ping adalah dewa kekayaan baginya. Chen Ping melihat penampilan Shen Jizi yang mengenakan celana panjang besar dan tak berdaya saat dia mengeluarkan kain roh emas ungu dan berkata, pergi dan beli beberapa pakaian dan simpan sisanya untuk dibelanjakan sendiri. Terima kasih banyak Tuan Chen. Jangan khawatir, saya pasti bisa mengembalikan uang ini karena saya tahu Anda pasti bisa menang. Dan saya akan kaya saat itu. Kau tahu rasio taruhan MU King adalah 10:1. Asal kau menang, taruhan kita akan berlipat ganda 10 kali lipat. Shen Jizi tampak gembira. Dia bertekad bahwa Chen Ping akan mampu menang. Kalau aku nggak menang, kamu nggak akan kehilangan semuanya? Chen Ping bertanya sambil menatap Shen Jizi dengan main-main. Tidak mungkin, bahkan jika Tuan Chen benar-benar kalah, dengan karaktermu, tidak mungkin aku akan membiarkanmu melarat. Kamu pasti akan mengembalikan taruhan yang telah aku berikan kepadaku, kata Shen Jizi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia agak terdiam. Jadi orang ini sudah menghitung bahwa jika dia menang, dia akan mendapatkan banyak uang. Jika dia kalah, maka dengan karakternya sendiri, dia tidak akan pernah melihatnya bahkan tidak punya pakaian untuk dikenakan. Dia pasti akan memberinya uang. Lagi pula, Chen Ping tidak kekurangan uang. Perhitungan Shen Jizi ini sungguh cerdik. Baiklah, pergilah kamu beli baju. Kalau aku benar-benar kalah, semua uang yang kumiliki akan kuberikan kepadamu. Saat aku kehilangan nyawaku, masih ada gunanya meminta uang. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis.
Ketika Shen Jizi mendengar ini, dia buru-buru berkata dengan canggung, Tuan Chen tidak mungkin kalah, dia pasti tidak akan kalah. Setelah berkata demikian, Shen Jizi buru-buru pergi membeli pakaian. Ini sungguh tidak elegan. Tepat setelah Shen Jizi pergi, seseorang tiba-tiba memanggil Chen Ping. Tuan Chen, dua sosok cantik datang ke arah Chen Ping. Kepala istana, Chen Ping menoleh dan menyadari bahwa sebenarnya kepala istana Guanghan lah yang membawa Lan Yingning bersamanya. Tuan Chen, saya menduga Anda akan segera datang ke kota South End. Jadi saya turun gunung untuk mencoba peruntungan saya, dan saya tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan Anda. Baru sebulan berlalu, dan kau sudah berhasil naik ke peringkat ke-7 alam kekejian transisi. Itu benar-benar hebat. Dengan kecepatan kultivasi seperti milikmu, aku khawatir tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk mencapai keabadian. Kata Tuan Istana dingin luas. Kepala istana bercanda, bagaimana bisa menjadi seorang abadi semudah itu? Chen Ping tertawa dan berkata, Kepala istana, sebaiknya kita cari tempat untuk bicara. Di jalan yang sering dilalui orang ini, bukan tempat yang tepat untuk mengobrol. Lan Yingning berkata, Baiklah, mari kita cari tempat untuk mengobrol. Kepala istana Guanghan mengangguk dan memimpin Chen Ping mencari tempat bagi mereka untuk tinggal. Chen Ping tidak akan meninggalkan kota South End sebelum kompetisi. Demikian pula kepala istana Guanghan tidak akan kembali ke istana Guanghan dan perlu mencari tempat tinggal. Tepat saat Chen Ping menetap di kota South End, ratusan ribu mil jauhnya di domain utara, di markas besar aliansi penyegel iblis. Zuo Tian sedang duduk di kursinya, wajahnya membiru sampai ke akar-akarnya. Sebaliknya, Penatua Chu dipenuhi luka-luka, matanya berkedip-kedip saat dia berkata, Ketua aliansi, Xiao Huangzhou terang-terangan bergerak melawan kita, dan secara terbuka mendukung Chen Ping. Itu keterlaluan. Menurutku, kita harus memikirkan cara untuk menyerang dinasti Kekaisaran Xiao agar mereka berhenti mencampuri urusan Chen Ping. Mengetuk? Bagaimana cara mengetuk? Zuo Tianzeng berkata dengan wajah dingin dan mata melotot, atau kamu bisa membawa seseorang ke dinasti Kekaisaran Xiao untuk mengetuk dan mengetuk? Aku tidak punya kekuatan itu. Tetua Chu buru-buru menggelengkan kepalanya karena takut. Seorang jenderal dari dinasti Kekaisaran Xiao telah memusnahkan keluarga Feng. Dan jika bukan karena akal budi Tetua Chu dan melarikan diri terlebih dahulu, dia pasti sudah lama lenyap dalam asap sekarang. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan membawa orang ke dinasti Kekaisaran Xiao untuk menimbulkan masalah? Melihat penampilan Tetua Chu, Zuo Tianzeng tidak dapat menahan tawa dinginnya. Lalu kali ini dia berkata, baiklah, aku tahu kau tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan dinasti Kekaisaran Xiao, dan aku tidak akan membiarkanmu mati. Tetapi saat ini ada hal penting yang perlu diberikan kepadamu untuk dilakukan. Penatua Chu langsung merasa lega setelah mendengar ini dan buru-buru bertanya, Tuan Sekutu, jika ada yang bisa Anda perintahkan, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Baru-baru ini, banyak pembudidaya iblis di aliansi penyegel iblis kita yang bertindak bodoh, dan bahkan mereka yang bekerja sama dengan kita semuanya tega memberontak. Aku mendapat berita yang dapat dipercaya, ada seseorang yang diam-diam menyembunyikan sekelompok besar pembudidaya iblis, dan semua pembudidaya iblis ini dikurung di tempat tersembunyi. Kau bawa seseorang untuk pergi dan menyelidikinya dengan benar. Wilayah utara kita tidak boleh membiarkan orang-orang seperti itu ada, dan terlebih lagi, kita tidak boleh membiarkan para pembudidaya iblis yang tidak berada di bawah kendali aliansi penyegel iblis kita ada. Hanya dengan mengurus hal-hal di wilayah utara,
kita dapat memiliki kekuatan untuk mengikuti dinasti Kekaisaran Xiao dalam konfrontasi. Adapun Chen Ping itu tidak perlu bertanggung jawab padanya. Persembahan 100 tahun sudah cukup menggoda. Pasti akan ada orang yang mengejarnya. Zhuo Tianzeng berkata kepada Penatua Chu, "Apa? Wilayah utara kita bahkan memiliki seorang kultivator iblis atau seorang kultivator iblis yang disembunyikan? Orang macam apa yang berani melakukan hal seperti itu? Jangan khawatir, Ketua Aliansi. Aku pasti akan mencari tahu masalah ini. Selama para pembudidaya iblis tidak tunduk pada aliansi penyegel iblis kita, mereka semua akan dicincang sampai mati," kata Tetua Chu dengan percaya diri. Pada saat ini, dia merasa mampu melakukannya lagi, dan sama sekali tidak dalam kondisi yang sama seperti saat dia baru saja diminta untuk berurusan dengan Xiao Huangzhao. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, seharusnya tidak banyak pembudidaya iblis di wilayah utara, dan kekuatan mereka tidak bisa terlalu tinggi. Lagi pula, markas besar aliansi penyegel iblis terletak di wilayah utara, dan ruang bagi pembudidaya iblis untuk bertahan hidup di wilayah utara sangat kecil. Pergi. Zhuo Tianzeng melambaikan tangannya. Penatua Chu perlahan mundur dan segera membawa orang untuk mulai menyelidiki masalah ini. Domain Selatan, keluarga MU. Tan Rongkun tiba bersama orang-orangnya, tetapi dihentikan oleh pengawal keluarga MU. "Siapa kalian? Apa urusan kalian datang ke keluarga MU?" Seorang penjaga bertanya pada Tan Rongkun. "Kami di sini untuk mencari Tuan Muda MU King dari keluarga Anda. Mohon informasikan kepada kami." Tan Rongkun berkata dengan sopan. Penjaga itu mengamati Tan Rongkun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Tuan Muda kita akan mengikuti kompetisi dalam beberapa hari, dan sekarang sedang meluangkan waktu untuk membangun kekuatannya. Kepala Liu telah menjelaskan bahwa dia tidak akan bertemu siapapun. Kalian pergilah, beberapa hari ini keluarga MU juga menutup pintu, tidak menerima siapapun. Berani sekali, kamu pengawal kecil keluarga MU, beraninya bicara seperti ini. Salah satu murid yang dibawa Tan Rongkun melihat semua pengawal keluarga MU begitu galak, dia langsung marah dan ingin maju untuk memberi pelajaran. Namun, dia dihentikan oleh Tan Rongkun. Lagi pula, dia datang kali ini, selain untuk melihat MU King, dia juga membutuhkan bantuan keluarga MU untuk mengirim sekelompok kultivator. Tidak baik jika mengikuti keluarga MU sampai terhenti. Adik kecil, sejujurnya, aku adalah teman tuan mudamu, MU King, dan aku ingin kau pergi dan mengatakan sesuatu. Tan Rongkun berkata sambil mengeluarkan beberapa kain roh emas ungu dan menyerahkannya kepada penjaga itu. Namun siapa sangka, penjaga itu malah menjatuhkan kain roh emas ungu dari tangan Tan Rongkun, lalu berkata dengan ekspresi dingin, pergi segera, kalau tidak jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kali ini, Tan Rongkun juga mulai marah, lagi pula dia adalah pendekar Mahayana, dihalangi oleh dua pengawal seperti ini sungguh sangat memalukan. Hanya melihat nafas dalam Tan Rongkun sedikit bergetar, kedua pengawal keluarga MU tidak sempat mengambil tindakan apapun. Semuanya langsung terkapar ke tanah. Ketakutan terlihat di matanya. Tan Rongkun tidak membunuh. Lagi pula, anggota keluarga MU ini harus diberi pelajaran. Kalau dibunuh, kan jadinya gawat. Masuk. Tan Rongkun memimpin anak buahnya langsung ke keluarga MU. Bersambung.